Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, buat teman-teman yang masih bingung cara membuat pola kaca depan ya, buat kaca depan, kali ini saya akan tunjukkan caranya ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut, saya minta tolong bantu channel saya teman-teman, bantu channel saya dengan cara like and subscribe. Jangan lupa komen ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Seperti biasa, jangan lupa kita lap dulu ya teman-teman kacanya sebelum kita bentangkan kaca film. Yang saya mau review kali ini adalah kaca film 3M Black Beauty. Dan ini potongannya vertikal ya teman-teman. Jadi kalau vertikal kita membaginya ke atas dan ke bawah. Arah gelembungannya itu harus ke atas dan ke bawah ya. Nah, kalau arahnya ke samping, ketika kita panasin pakai head dryer, tentu tidak mau respon kaca filmnya. Oke, kita lap dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih tahap belajar, gunakan tisu lantas dibasahin seperti ini. Basahin sini ya teman-teman, sedikit banyak. Bagikan tepat di tengah ya. Nah, jadi untuk pemasangan yang tipe seperti ini untuk mobil Agya, Avanza, atau masih banyak yang lainnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa potong secara vertikal. Oke, coba kita bentangkan ya teman-teman. Ingat, jangan sampai kurang kaca filmnya. Jangan sampai kurang ya. Pastikan kaca filmnya pas. Oke, ini. Kita bagi sama rata ya teman-teman. Jadi untuk bagian tepinya kasih sedikit air ya teman-teman. Nah, lantas kita arahkan gelembungannya ke atas dan ke bawah supaya gelembungannya tidak menyamping. Kita potong bagian tepinya dulu teman-teman, seperti ini. Untuk atas dan bawah jangan dipotong dulu ya. Ingat, kita ratakan bagian tengahnya. Jadi setelah kita bagi seperti ini, jangan sekali-kali kita gosok-gosok gini ya, biar kondisi kaca itu tetap kering dan airnya itu tidak mengalir ke bawah. Dan bagian atasnya pun seperti itu juga ya, jangan sampai kita gosok, karena kalau kita gosok nanti lengket ya teman-teman kaca filmnya tuh. Makanya biarkan kering ya. Oke, kita coba panasi ya, perhatikan teman-teman. Oke, perhatikan gelembungan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kalau gelembungannya miring seperti ini, jangan sekali-kali dipanasi ya. Nanti pasti nggak mau. Kita harus betul-betul lurus seperti ini. Nah, jika gelembungannya terlalu besar, kita bagi ya pakai jari seperti ini. Baru kita panasi. Arah head dryernya ke atas ya, tapi jangan terlalu miring ya teman-teman. Sekitar 45 derajat lah. Nah, kita mulai dari tengah ke atas ya. Jangan sekali-kali teman-teman sini belum dipanasi, tiba-tiba kita bagian tengahnya dipanasi, nanti itu menyebabkan kaca filmnya melintang. Nah, jadi kita mulai dari sini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Buat yang masih baru pertama kali memegang head dryer, kita adaptasi dulu dengan cara head dryer mati ya, seperti ini. Nah, kita goyang-goyang seperti ini ya. Ini dalam kondisi mati head dryernya. Setelah kita sudah merasa nyaman memegang head dryernya, barulah kita hidupkan.
Oke, gunakan temperatur yang paling rendah ya untuk tahap awal. Ini teman-teman lihat, sampai ada efek zigzag. Jangan digosok dulu ya. Kalau masih kondisi panas, kita harus pindah-pindah ya teman-teman. Lihat, dia bergerak. Barulah kita gosok menggunakan kain atau tisu, terserah teman-teman ya. Tapi cara menggosoknya jangan sampai lewat ke atas, sampai batas yang sudah dipanasi aja ya. Jika terlalu besar gini, kita bagi lagi ya, seperti ini. Nah, awas miring, santai aja teman-teman. Ini saya tunjukkan dengan temperatur yang paling rendah ya, supaya teman-teman bisa memahami pergerakan kaca filmnya ya. Untuk jarak, kalau header yang saya gunakan ini hot gun ya, lebih tepatnya yang saya gunakan itu jaraknya sekitar 4 jari. Dia lebih efektif. Kalau terlalu jauh dia tidak respon kaca filmnya. Kita goyang seperti ini ya teman-teman, headernya. Untuk ritmenya, headernya itu sekitar 1 detik 3 kali goyang ya. 1, 2, 3 pindah, 1, 2, 3 pindah, 1, 2, 3 pindah. Seperti itu teman-teman. Coba usahakan seperti itu ya teman-teman. Tapi harus diamati kaca filmnya. Kalau tidak ada respon ya berarti durasinya ditambah atau jaraknya yang didekatkan lagi ya teman-teman. Nah, kita lihat. Awas, ini miring, gelembungan miring, nggak boleh ya. Kita harus buka. Kita buka seperti ini, kita susun lagi ya teman-teman. Nah. Untuk teman-teman yang butuh informasi seputar ukuran kaca film, silakan WA di nomor saya ya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Untuk bagian tepi kita harus slow karena khawatirnya dia lebih mudah terbakar ya bagian tepi. Nah, ini sudah mulai rata ya teman-teman. Sudah selesai saya rasa. Simpel kan? Simpel dan mudah. Kalau dalam kondisi panas kita gosok, ada kemungkinan dia ngeflek bintik-bintiknya teman-teman. Makanya jangan digosok. Oke, kita pindah ke bagian bawah ya. Saya geser dulu kameranya. Kelihatan kan teman-teman? Kelihatan ya? Andai kata ada gelembungan miring seperti ini, jangan sekali-kali dipanasi ya teman-teman. Miring, kita harus luruskan. Kita mulai. Begitu juga bagian bawahnya, arahnya harus ke bawah sekitar 45 derajat ya. Ingat, wiper harus diangkat. Ini karena kita terhalang kamera, makanya tidak saya angkat ya. Kita pakai temperatur yang rendah ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengikuti. Kita goyang. Jika ada gelembungan yang miring harus kita luruskan dulu. Oh, ini terlalu besar, saya rasa terlalu besar, kita harus bagi dulu. Nah, kita bagi pakai jari ya teman-teman, supaya dia mau respon. Kita luruskan. Ingat, jika ada yang miring, untuk bagian tepi-tepinya kita harus lebih pelan-pelan ya teman-teman. Nah, seperti ini aja caranya, pelan-pelan goyang-goyang ini ya. Dia mulai rata. Kalau hasil rekamannya ini audio suaranya apa? Audionya berisik, mohon maaf ya teman-teman, karena saya tidak memakai audio interface atau mikrofon yang anti noise. Jadi ini kita merekamnya pakai HP ya. Ke depan saya akan membeli soundcard
jadi supaya teman-teman lebih mudah dalam mendengarkan penjelasan saya ya teman-teman. Doakan supaya diberi kelancaran rezeki saya teman-teman. Perhatikan, sebelum teman-teman praktek, simak videonya secara berulang dan pahami ya, jangan langsung praktek. Ini mulai rata, ini sudah rata teman-teman. Nah, nanti kalau hasilnya rata seperti ini, kita melakukan pemasangannya pun mudah. Oke, kita pindah ke sisi kanan ya teman-teman. Oke, kita pindah ke sisi kanan. Apakah terhalang? Kita potong dulu ya. Oke teman-teman, perhatikan teman-teman ya. Nah, ini terlalu besar. Coba kita pelan-pelan dulu ya. Kita susun lagi. Perhatikan teman-teman ya. Oke, masih bisa, dia masih respon. Kita bagi coba. Oke, masih respon. Jika dia tidak respon, kita bagi lagi teman-teman ya. Kita angkat karena lengket. Jangan, kalau udah kayak gini jangan dipanasin, biarin aja teman-teman, nggak apa-apa. Jika teman-teman dirasa kesulitan, angkat aja seperti ini teman-teman, sambil dipanasin, sambil ditempel. Nah, awas untuk bagian tepi kita harus lebih berhati-hati dan waspada ya. Ya. Dia sudah mulai kaku. Pelan-pelan ya teman-teman. Kita diamkan dulu, biar dingin dulu. Kita angkat. Kalau kita angkat seperti ini, lantas kita panasi, dia lebih mudah respon ya teman. Tapi dengan cara seperti ini ya. Kita angkat, panasi, tempel. Kita angkat, panasi, tempel gitu. Kenapa dia lebih sulit? Karena dia kondisinya basah tadi, sehingga kadavernya itu tidak mau respon. Nah, ini sudah rata kira-kira teman. Untuk ada gelembungan kecil seperti ini, kalau teman-teman mau menghaluskan nggak apa-apa, diratakan seperti gini. Kita ulang lagi ya. Oke, saya rasa ini sudah selesai teman-teman. Bukti ini sudah selesai. Coba kita semprot menggunakan air ya. Kalau teman-teman belum percaya, kita lihat dengan cara seperti ini. Nah, atas kita gosok. Apakah dia sudah rata? Tuh kan, sudah rata teman-teman. Kenapa saya kasih air? Supaya tuh lebih mudah untuk meratakannya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian bawah ya teman-teman. Mari kita lihat. Wah, ini ada mengganggu nih. Jadi buat teman-teman usahakan karet wipernya tuh diangkat ya, karena ini tidak saya angkat supaya teman-teman bisa melihat. Ingat, kalau ada miring nggak boleh, kita harus luruskan dulu. Seperti biasa,
arahnya ke bawah ya, moncongnya kemiringan 45 derajat, jarak sekitar 4 jari ya. Goyangannya sekitar 1 detik 3 kali ya. Satu. Nah, hitung aja teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu ya, dihitung aja. Tapi harus diperhatikan respon kaca filmnya ya. Kalau seandainya itu 1 detik dia tidak respon, ya harus diulang lagi. Ciri responnya dia tuh zigzag ya teman-teman, sampai kaca film tuh mengikuti permukaan kaca. Nah, perhatikan. Jika kaca filmnya lengket, kita buka ya. Kita angkat kaca filmnya. Ini lengket ini. Enak nih teman-teman. Tuh. Usahakan menggunakan hot gun ya, jangan hair dryer. Kalau hair dryer tuh temperaturnya terlalu rendah, dia cuma 60 derajat, sedangkan hot gun ini temperaturnya 400 derajat ya teman-teman. Ini sudah selesai. Ini nggak apa-apa nih, ketika kita buka kita ratakan gini udah halus dia. Tuh, udah rata. Kita lakukan pemotongannya teman-teman. Oke, kita langsung ke pemasangannya ya teman-teman. Ini coba saya pastikan dulu apakah ada lem tertinggal atau tidak. Saya rasa sudah aman. Oke teman-teman, buat yang masih bingung cara melepas spion, ini seperti mobil Innova atau Honda Jazz. Silakan tangan kanan berada di atas spion dan tangan kiri berada di bawah. Kita posisinya di kiri sopir ya, di bangku penumpang. Atas kita tarik ke atas, tapi harus sejajar dengan kaca ya teman-teman, jangan sampai miring nanti pecah. Kita harus sejajar, kita dorong ke atas. Tuh, mudah kan? Oke, lanjut. Tidak usah banyak basa-basi, kita lanjut aja teman-teman. Kita waktu menggunakan wiper ini setengah-setengah ya teman-teman, jangan satu langkah tapi setengah langkah supaya tidak ada air yang tertinggal. Itu yang menyebabkan nanti debu tertinggal. Gunakan tisu ya, jangan kain, karena kalau kain ada kemungkinan debu tuh berada dalam kain, tapi kalau tisu kita selalu baru. Jika sudah selesai, untuk bagian bawah ada yang bertanya, lantas bagian bawah gimana caranya kalau tidak terjangkau menggunakan wiper? Kita gunakan tisu ya, kita lipat dengan rapi, jangan sampai hancur tisunya. Kalau kita lipatnya tidak rapi, hancur nanti. Kita mulai dari sudut bawah sebelah kiri, lantas kita jalankan memutar seperti ini teman-teman, menggunakan tangan kiri ya. Usahakan jangan sampai putus supaya tuh debu tetap berada di titik semula berhentinya nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, sudah selesai. Jika masih ragu, kita ulang sekali lagi ya teman-teman, buat kaca depan spesial. Jadi saya sudah terbiasa kita mengulangnya 2 kali supaya hasilnya tuh lebih meyakinkan ya.
Untuk bagian bawah, jika kita gunakan tisu masih saja tidak terjangkau, tidak ada cara lain, kita gunakan scraper nih ya. Mudah-mudahan ini cukup membantu, tapi tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena ini kondisinya untuk yang mendesak saja. Usahakan memakai tisu, ini cara langkah terakhir ya. Nah, ingat untuk di bagian spion dan bintik-bintik seperti ini kita lap. Airnya itu harus betul-betul bersih, gak ada sisa-sisa air ya. Nah, untuk bagian bawah agak fokuskan air, nah, supaya debunya itu terdorong ke bawah untuk bagian bawah. Setelah itu kita agak pelebarkan seperti ini. Nah, ingat di bagian spion jangan sampai kita semprot ya, nanti debunya itu bisa turun, dan bagian bintik-bintik usahakan jangan disemprot. Nah, ini sengaja tidak saya semprot karena supaya kamera bisa terlihat ya, dan teman-teman bisa sedikit menyaksikan. Ini saya pasang sendirian ya teman-teman, tidak ada teman yang mau membantu. Kita buka dulu. Jadi teman-teman, kalau ketika memasang jangan sampai nyemprotnya belakangannya, usahakan semprot langsung ya, karena ini kondisinya untuk rekaman itu tentunya berbeda ya. Kalau saya semprot semua nanti kameranya tidak bisa melihat, kasihan kameranya tidak bisa melihat. Pelan-pelan teman-teman, usahakan ketika memasang ketika melepas lapisannya kaca film ini jangan sampai menyentuh benda-benda lain ya, terutama plafon atas, karena kalau sampai tersentuh plafon atas sudah bisa dipastikan bintik-bintik ya, kotoran di plafonnya menempel. Oke, coba kita tempel, masukkan kepala di bagian tengah kaca film seperti ini. Lantas kita pegang ujung-ujungnya ya teman-teman, tapi sebelumnya ini saya semprot dulu menggunakan air. Oke, kita coba tempel pelan-pelan, jangan lupa berdoa teman-teman. Usahakan samponya cukup ya, sehingga licin. Itu kalau memasang sendirian. Kalau berdua jangan terlalu banyak teman-teman, satu saset untuk satu botol sudah cukup saya rasa. Karena kalau kita pasang sendirian kita butuh yang licin ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Teman-teman, kita lanjut ya. Nah, pastikan bagian tepi-tepinya sudah rapat ya, tidak ada yang kurang. Lantas kita potong spionnya dulu. Oke, cutter saya tertinggal. Cutter saya tertinggal teman-teman.
kita potong dulu. Jika samping-sampingnya sudah pas, jangan sampai kurang, pelan-pelan aja teman-teman jika motong bagian dalamnya. Ingat, sebelum kita seka menggunakan wiper, kita gosok dulu, kita ratakan gelembungannya teman-teman ya. Jangan sampai ada gelembungan yang melintang. Kalau ada gelembungan yang melintang lantas kita tekan menggunakan wiper, bisa terjadi lipatan nantinya. Jadi kita harus ratakan dulu. Sebelum kita gosok dengan wiper, kita lap dulu wipernya ya. Seperti ini, baru kita gosok. Wis, mantap teman-teman hasilnya. Istimewir. Insya Allah ini pemilik mobilnya puas dan berterima kasih ke saya. Syukur-syukur dia balik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin gabung di grup WA kita, di grup informasi otomotif, silakan tinggalkan nomor WA ya, untuk mempermudah kita berbagi informasi seputar otomotif ataupun kaca helm. Ini sudah kita seka, kita semprot pelan-pelan dikit-dikit ya, jangan terlalu banyak. Gunakan tisu untuk mengelap. Kita lap kacanya ya, satu arah ya teman-teman, jangan kita acak. Kita usahakan satu arah seperti ini. Tuh, masih ada sisa air, kita ambil tisu lagi ya teman-teman, sekitar 4 lembar. Lantas kita lap secara acak ataupun tidak, terserah teman-teman ya. Yang penting sisa airnya ini udah bersih. Jika sudah selesai, kita lap lagi untuk yang ketiga kalinya ya, supaya untuk meyakinkan kita bahwasanya kaca filmnya ini betul-betul terbebas dari debu. Jika ada debu yang tajam di situ, kaca film itu bisa tergores ya teman-teman. Lantas kita gunakan wiper ya, saya sarankan gunakan Gen 9. Nah, Gen 9 ini bisa didapatkan di Facebook, nama akunnya kalau tidak salah Tumaritis ya. Kita rasakan menggunakan kuku, jangan kulit ya, kita gunakan, kita rasakan dengan kuku ujungnya ini apakah ada luka. Jika ada luka dia terasa. Jika ada luka kita amplas menggunakan amplas 1500 atau 1000 ya teman-teman, seperti ini sampai rata. Barulah kita gosok ini ya teman-teman dengan KP atau scraper atau apa namanya, busur. Oke, insya Allah dengan cara seperti ini, dengan treatment seperti ini, kaca film itu tidak mudah baret ya teman-teman. Walaupun ada, tapi kemungkinannya kecil. Simak, perhatikan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih belajar, jangan langsung panjang ya. Nanti kalau langsung panjang tuh baretnya panjang. Jika ada baret, usahakan dikit. Seperti ini kita lihat, dorong lagi, dorong lagi, dorong lagi. Nah seperti itu caranya teman-teman. Jika sudah terbiasa, oke lah dengan cara seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Enaknya Gen 9 tuh ini teman-teman, dia tidak mudah baret. Tuh, hasilnya mantap, lebih tuntas airnya teman-teman. Istimewir. Hanya saja ini kaca bagian luar dia banyak goresan karena jejak wiper ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil atau customernya, jika karet wipernya sudah keras, kita sarankan ganti ya teman-teman, untuk menghindari baretan di permukaan kacanya ya. Jika sudah baret, maka ketika kena sorot lampu dari lawan arah, otomatis kita akan silau karena cahayanya itu pecah, pembiasannya tidak sempurna ya. Ingat, jika alatnya sudah menyentuh bagian bawah seperti ini, kita lap. Kenapa? Karena di bagian bawah ini pasti banyak debu.
Jadi ketika ini sampai ke bawah dan membawa debu, lantas tidak kita bersihkan, bisa jadi kita gunakan ke sisi yang lain, itu akan tergores. Seperti ini ya teman-teman. Saturasi oksigen mulai menurun sepertinya. Untuk bagian yang bintik-bintik kita gunakan tisu ya teman-teman, seperti ini. Karena tisu ini bisa menjangkau celah-celah bintik-bintik itu, bisa terjangkau dengan tisu. Jika ada yang membandel, kita panasi dari luar. Setelah kering barulah kita dorong ya teman-teman. Jika ada yang membandel. Oke, ini sudah selesai. Jika teman-teman berkenan, silahkan bagikan video ini di beranda sosial media teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar dan ikut menambah wawasan. Syukur-syukur mau berbagi pengalamannya ya teman-teman, sehingga kita bisa terus mengupdate kemampuan kita. Jika sudah selesai, jangan lupa dilap dashboardnya ya, menggunakan handuk ini seperti ini. Jangan lupa diambil juga sarung setirnya. Lantas kita gunakan kanibu basah ya, kita lap seperti ini teman-teman. Dan jika ada jejak-jejak air, kita finishing menggunakan kain atau tisu. Di sini saya menggunakan tisu ya, karena kain saya belepotan. Maka hasilnya akan glossy teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak finishing menggunakan tisu atau kain, maka jejak-jejak air itu masih ada. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.